Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gintan Laila Khairani dengan NIM 19129123 dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang variabel dan tinjauan pustaka, yaitu tentang kegunaan kajian atau tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu mengkaji sejarah permasalahan. Sejarah permasalahan meliputi perkembangan permasalahan dan perkembangan penelitian atas permasalahan tersebut. Pengkajian terhadap perkembangan permasalahan secara kronologis sejak permasalahan tersebut timbul sampai pada keadaan yang dilihat kini akan memberi gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan materi permasalahan. Mungkin saja kajian seperti ini mirip dengan bagian latar belakang permasalahan yang biasanya ditulis di bagian depan suatu ulasan penelitian. Perbedaan yang dalam kajian pustaka, kajian selalu mengacu pada pustaka yang ada. Pengkajian kronologis atau penelitian yang pernah dilakukan atas permasalahan akan membantu memberi gambaran tentang apa yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain dalam permasalahan tersebut. Gambaran bermanfaat terutama tentang pendekatan yang dipakai dan hasil yang didapat. 2. Membantu pemilihan prosedur penelitian. Dalam merancang prosedur penelitian, banyak untung untuk mengkaji prosedur-prosedur atau pendekatan yang pernah dipakai oleh peneliti-peneliti terdahulu dalam meneliti permasalahan yang hampir serupa. Pengkajian meliputi kelebihan dan kelemahan prosedur-prosedur yang dipakai dalam menjawab permasalahan dengan meliputi kelebihan dan kelemahan prosedur-prosedur tersebut, kemudian dapat dipilih, diadakan penyesuaian, dan dirancang suatu prosedur yang cocok untuk penelitian yang dihadapi. 3. Mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Salah satu karakteristik penelitian adalah kegiatan yang dilakukan haruslah berada pada konteks ilmu pengetahuan atau teori yang ada. Pengkajian pustaka dalam hal ini akan berguna bagi pendalaman pengetahuan seutuhnya tentang teori atau bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan. Pengenalan teori-teori yang tercakup dalam bidang atau area permasalahan dilakukan untuk merumuskan landasan teori sebagai basis perumusan hipotesis atau keterangan empiris yang diharapkan. 4. Mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terlebih dahulu. Kegunaan kajian pustaka yang dikenal umum adalah untuk membuktikan bahwa penelitian belum pernah dilakukan sebelumnya. Pembuktian keaslian penelitian ini bersumber pada pengkajian terhadap peneliti-peneliti yang pernah dilakukan. Bukti yang dicari bisa saja berupa kenyataan bahwa belum pernah ada penelitian yang dilakukan dalam permasalahan itu, atau hasil penelitian yang pernah ada belum mantap atau masih mengandung kesalahan atau kekurangan dalam beberapa hal dan perlu diulang atau dilengkapi. Dalam penelitian akan dihadapi seiring diperlukannya pengacuan terhadap prosedur dan hasil penelitian yang pernah ada. Kehati-hatian perlu ada dalam pengacuan tersebut. Suatu penelitian mempunyai lingkup keterbatasan serta kelebihan dan kekurangan. Evaluasi yang tajam terhadap kelebihan dan kelemahan tersebut akan berguna terutama dalam memahami tingkat kepercayaan. Hal-hal yang diacu perlu dikaji dalam penelitian. Dievaluasi apakah temuan dan simpulan berada di luar lingkup penelitian atau temuan tersebut mempunyai dasar yang sangat lemah. Evaluasi ini menghasilkan pergolongan pustaka ke dalam dua kelompok. Yang pertama, kelompok pustaka utama. Yang kedua, kelompok pustaka penunjang. Yang kelima, menghindari duplikasi penelitian.
Kegunaan yang kelima ini agar tidak terjadi duplikasi penelitian, sangat jelas maksudnya. Masalahnya tidak semua hasil penelitian dilaporkan secara luas. Dengan demikian, publikasi atau seminar atau jaringan informasi tentang hasil penelitian sangat penting. Dalam hal ini, peneliti perlu mengetahui sumber-sumber informasi pustaka dan mempunyai hubungan atau akses dengan sumber-sumber tersebut. Kajian pustaka berkaitan dengan hal ini berguna untuk membeberkan seluruh pengetahuan yang ada sampai ini berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat meyakinkan bahwa tidak ada terjadi duplikasi. Yang keenam, menunjang perumusan. Kegunaan yang keenam dan taktis ini berkaitan dengan perumusan permasalahan. Pengkajian pustaka yang meluas tapi tajam, komprehensif dan bersistem pada akhirnya harus diakhiri dengan suatu kesimpulan yang memuat permasalahan apa yang tersisa, yang memerlukan penelitian, yang membedakan penelitian yang diusulkan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Terdapat dua manfaat penting dari tinjauan pustaka, yaitu manfaat epistemologi dan praktik. Manfaat epistemologi terkait dengan pendalaman pengetahuan, penajaman teori, dan konsep terkait dengan fokus penelitian. Manfaat praktik terkait dengan tindakan berulangnya penelitian yang sama. Selanjutnya tentang kajian pustaka di berbagai macam penelitian. Yang pertama, kuantitatif. Sebelum mengajukan hipotesis penelitian, wajib mengkaji teori-teori hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti yang dipaparkan dalam bab kajian pustaka. Kajian pustaka di sini memuat dua hal pokok, yaitu yang pertama, deskripsi teoritis tentang objek variabel yang diteliti. Yang kedua, kesimpulan tentang kajian yang antara lain berupa argumentasi atau hipotesis yang diajukan. Untuk dapat memberi deskripsi teoritis terhadap variabel diteliti, maka diperlukan kajian teori yang mendalam. Selanjutnya, argumentasi atau hipotesis yang diajukan menuntut peneliti untuk mengintegrasikan teori yang dipilih sebagai landasan peneliti dengan hasil kajian mengenai temuan penelitian yang relevan. Pada bagian akhir dari kajian pustaka dalam tesis dan disertasi penelitian kuantitatif perlu ada bagian tersendiri yang berisi penjelasan tentang pandangan atau kerangka berpikir yang digunakan peneliti berdasarkan teori-teori yang dikaji. Yang kedua, kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka merupakan bagian sangat penting. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, tujuan pokok melakukan kajian pustaka dalam penelitian kualitatif bukan untuk mengemukakan teori yang relevan kemudian didedukasikan pada gejala yang hendak diteliti, atau kemudian peneliti membangun hipotesis dan mengupayakan operasionalisasi konsep serta kemudian mengukur ukuran, melainkan untuk melakukan penjelajahan literatur guna menemukan beberapa hal, misalnya gambaran bagaimana penelitian dengan topik yang sama atau mirip telah dilakukan oleh peneliti lain. Penggunaan konsep-konsep tertentu oleh peneliti lain mungkin juga akan digunakan atau setidaknya dianggap relevan dan dengan temuan-temuan empirik oleh peneliti yang mungkin dapat dirujuk. Sesuatu yang sangat menarik dalam penelitian kualitatif terkait dengan kajian pustaka ini adalah bahwa upaya kajian pustaka tetap dilakukan pada saat peneliti mencoba mengupayakan analisis data dan hendak menarik simpulan. Di sini ada kemungkinan peneliti harus membuang sebagian data yang diyakini tidak relevan, mengganti konsep yang telah dijelaskan sebelumnya dengan konsep baru atau konsep lain yang tepat, atau peneliti harus membuang pandangan-pandangan teoritik atau temuan peneliti lain yang belakangan diyakini tidak atau kurang relevan bagi untuk diganti dengan pandangan teoritik lain yang sekiranya lebih dapat membantu upaya memahami kecenderungan dari data yang ada. Yang ketiga, pengembangan. Mengungkapkan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang dihadapi atau mengembangkan produk yang diharapkan. Uraian-uraian dalam bab ini diharapkan menjadi landasan teoritik mengapa masalah itu diperlukan
perlu dipecahkan dan mengapa cara mengembangkan produk tersebut dipilih. Di samping itu, bagian ini juga dimaksud untuk memberi gambaran tentang kaitan upaya pengembangan dengan upaya-upaya yang lain yang mungkin sudah pernah ada dan ditempuh oleh peneliti lain. Sehingga dalam hal ini, upaya pengembangan dilakukan memiliki landasan empiris yang kuat dan mantap. Yang keempat, perujukan dan penguntipan. Bagian ini berisi petunjuk atau berkaitan dengan cara merujuk, mengutip secara langsung atau tidak langsung, dan cara menulis daftar rujukan dan sumber dan berbagai sumber. Sekianlah materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.